Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Ada sukacita, merasa bahagia, puji Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini dari kitab Hagai. Ya, kitab Hagai. Kitab Hagai pasal 2. Ya, Hagai pasal 2. Perjanjian lama itu, ya, Hagai pasal 2 sekitar kalau buku saya 547 itu 547 perjanjian lama. Ya, itu pun ciri baru. Dan kalau sudah, mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Ya, kita firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan secara bergantian. Nanti ayat terakhir kita bersama-sama, mulai dari ayat 1b dengan judul di sana, kemegahan bait suci yang baru. Itulah judulnya. Ya, kemegahan bait suci yang baru. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, dalam bulan yang kedua, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perkataan Hagai ininya. katakanlah kepada Zerubabel bin Saltiel, kepada kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yosada, dan kepada orang-orang yang tersisa dari bangsa itu, dan bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai imam besar Yosua bin Yosada. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah berikan dengan kamu pada waktu kamu kepada Mesir. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, hingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah Tuhan semesta alam. Kita baca bersama-sama. Kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Katakan haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini minggu yang keempat. Ya, tepatnya tanggal 25 Januari 2026. Inilah minggu yang terakhir bagi kita, dan terus kita melewati bulan Januari ini 1 minggu lagi. Karena saya lihat kalender tanggal 31 yang di Januari, tepatnya hari Sabtu. Ya, tepatnya Sabtu. Jadi minggu depan, minggu pertama, tapi tepatnya tanggal 1. Itulah perjalanan kita. Kita akan lewati tahun Januari, akan kita masuk nanti ke bulan yang berikutnya. Ini kita perlukan. Jadi seperti yang sudah sampaikan, kalau sudah kita melewati Januari ini, sudah kita akan lewat bulan ini, minggu ini, yakni apa yang sudah kita perbaiki setelah belajar dari yang lampau ke bulan yang sedang kita jalani ini. Dan kalender gereja selalu disampaikan kepada kita, inilah minggu yang ketiga setelah Epifanias. Ya, yang ketiga setelah Epifanias. Sehingga dari sini kalau kita lihat renungkan dengan kedua, ya, kalender ini, dia akan kita lihat dua hal yang penting.
Sana kita melampaui lewat sudah kita jalani perbaiki, tapi Tuhan ada bersama kita karena Dia telah menyampaikan dirinya kepada kita dan mengingatkan kita. Sehingga dari firman Tuhan yang sudah kita baca secara bergantian, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dari sini, yang Tuhan ajarkan atau Tuhan nasihatkan atau Tuhan menguatkan kita, memampukan kita, meneguhkan kita, ini yang mau Tuhan katakan kepada kita dari sini. Jangan sepelekan Tuhanmu. Haleluya. Sekali lagi, jangan sepelekan Tuhan. Itu maksudnya yang saya tangkap dari sini untuk minggu depan. Ingat Ia katanya kepada kita dalam menjalani hari-Minggu mulai sekarang, 1 minggu ini. Ingat, jadi dikatakan kepada kita sekali lagi, jangan sepelekan Tuhan. Apa arti sepele itu sendiri? Sepele itu artinya merasa remeh, merasa enteng, merasa kecil, merasa rendah, tidak penting. Sering kita meremehkan Tuhan. Itu maksudnya sering. Ya. Sering kita untuk enteng kepada Tuhan. Sering kita tidak merasa kecil bagi Tuhan, enggak apa-apa. Ya, kita tidak melihat tidak apa, tidak penting dan sebagainya. Kita merasa lebih hebat. Sering kita merasa lebih kuat dan sebagainya. Kita merasa menjalani ini karena kemampuanku, ini karena kekuatanku, ini karena usahaku, ini dan sebagainya. Kalau kita renungkan dari nyanyian itu, aduh luar biasa. Puji Tuhan. Ya, memang kita menghadapi banyak masalah, persoalan hidup kita, tapi katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Karena itu adalah jalan Tuhan memproses hidup kita, membentuk kita. Mari sekarang kita jangan sekali-kali kita sepelekan Tuhan. Yang ketujuh katakan haleluya. Mari sepelekan. Ya. Kalau kita tidak menyepelekan Tuhan, ada 3 hal yang harus kita kemudi dari firman Tuhan ini yang mau sampaikan kepada kita pada hari ini. Kembali saya baca dari ayat yang pertama sampai keempat kembali. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, dalam bulan ke-7 tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepada dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, kepada siapakah ini? Kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan Babel. Ya, sana kembali. Di sana Tuhan mau menyapa mereka melalui Nabi Hagai, mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada mereka. Maka disampaikan melalui yang tadi, katakanlah kepada Zerubabel bin Saltiel, kepada daerah Zerubabel, dan kepada orang-orang imam besar Joshua bin Joyadah, dan kepada orang-orang tersisa di bangsa itu. Siapakah di antara kamu yang melihat bait ini dalam kemegahannya yang semula? Bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah yang ini seperti yang ada pada apanya di matamu? Katakan, karena mereka sedang kembali dari Babel. Dia kembali ke tanah Kanaan. Istilah kita ke Israel kembali.
tanah Israel. Baik Allah telah hancur semuanya. Semua telah dihancurkan oleh yakni waktu itu dari daerah Babel, daerah Nebukadnezar. Ya, kita hancurkan. Tapi sekarang lihatlah keadaannya. Lihatlah, perhatikan semua yang dia sana. Karena itu, karena itu dengarkanlah yang apa yang mau dikatakan oleh Tuhan kepadamu. Cuma kan dikatakan, datanglah firman Tuhan orang baik-baik, katakanlah kepada Zerubabel bin Salatiel, kepada daerah Yehuda, kepada Imam Yosua dan kepada orang yang tersisa, mau sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Amin. Amin. Jadi ada berita yang mau berkatakan kepada mereka. Karena itu apa yang mau kita tangkap dari sini yang pertama, dengarlah apa yang akan dikatakan Tuhan. Dengarlah apa yang akan dikatakan Tuhan. Kita juga menjalani hidup kita seperti mereka. Kemana kita berada seperti mereka, kita berada kalau sudah pulang dan ini juga kamu tersisa. Ingat, dengarlah firman Tuhan. Apa yang mau disampaikan kepadamu, apa yang mau dikatakan Tuhan kepadamu, dengarlah. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman-Nya disampaikan kepada kita, setiap kali kita mendengar khotbah kita, baik pada minggu-minggu raya kita dan yang lain-lain, kalau dikatakan kalau ada firman Tuhan diperdengarkan, dengarlah apa yang mau dikatakan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu apa mau dikatakan? Apa arti dengar? Dengar itu artinya luas, bisa artinya tangkap. Dengan itu dia artinya perhatikan. Mendengar itu artinya itu memperhatikannya, itu memperhatikannya, menurutinya, dan akan melakukannya nantinya kalau sudah disampaikan. Akan dengarkan nanti, ingat ya, jangan masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Itu mau sampai kepada kita. Perhatikan. Karena kalau yang bicarakan itu adalah firman Tuhan, itu mempunyai makna yang sangat besar. Mempunyai arti yang sangat besar. Karena yang sampaikan itu adalah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita perhatikan itu. Dan menjalani hari kita sekarang, dia berkata kepada kita sekali lagi, ingat ya, pada minggu terakhir ini, bulan Januari ini, ya perhatikan, kamu akan lewati bulan Januari ini, kamu akan berjalan memasuki tahun 2020, bulan kedua Februari. Engkau perhatikan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Simak itu dengan baik-baik, katanya kepada kita. Perhatikan. Ini yang perlu kita renungkan. Setiap kita mendengar firman, ya Tuhan, apa yang mau Engkau kehendaki, apa yang Engkau sampaikan, Engkau firmankan bagiku, Tuhan, aku percaya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu selalu kita menanggap dan menangkap dan menangkap. Haleluya. Amin. Kita perhatikan itu. Kalau kita setuju, katakan sekali lagi haleluya, katakan aku. Untuk mengakhiri firman ini yang singkat-singkat saja, kita baca Matius 13 ayat 9. Diingatkan kepada yakni para orang-orang yang bersama dengan dia. Dia katakan sana, siapa, ya, Matius 13 ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin. Kalau Yesus sudah menyampaikan, yakni perumpamaan apapun yang disampaikan oleh Tuhan, itu maksudnya. Setelah itu maka dikatakan, siapa yang bertelinga, ada telingamu, katanya kepada mereka. Kalau ada telingamu, katanya, hendaklah mendengar. Amin. Artinya hendaklah engkau tanggal. Amin. Ya, engkau harus perhatikan, engkau pasti indahkan, engkau pasti turuti, bahkan ini engkau lakukan. Itu yang mau sampaikan kepada kita pada hari ini.
Inilah yang pertama disampaikan kepada kita. Apa yang kedua? Kita perhatikan mulai dari ayat yang kedua ini, ayat kelima sampai ayat yang keenam, ayat 5 ke 6. Kita perhatikan sekarang. Nah ini dikatakan sekarang, ya. Kalau tadi sampaikan begini, mulai sekarang. Ketika kuatkanlah hatimu, hai hidup Babel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai imam besar Yosua bin Yona. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Itulah Injil yang telah kau ikatkan, yang telah kuikatkan denganmu, dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Amin. Amin. Itu dikatakan dia. Katakan kuatkanlah hatimu ya, engkau yang ini Jerusalem. Kuatkan engkau juga Imam Yojada. Kuatkan kamu semua negeri. Jangan takut. Lakukanlah apa yang bisa kau kerjakan di sini. Kalau kau sudah tiba di sana, kerjakanlah, perbuatlah apa yang kau lakukan. Ingat, begitu. Jangan takut. Memang banyak masalah, banyak persoalan, banyak sebagainya. Kau usah takut. Haleluya. Haleluya. Begitu apa yang mau katakan kepada kita nomor 2 ini. Tuhan berkenan bersama umat. Amin. Ya. Tuhan berkenan bersama umatnya. Karena dikatakan dari sana, sebab aku menyertai kamu. Haleluya. Tidak usah kamu takut. Kalau banyak kau hadapi dalam perjalanan yang kau hadapi nanti ke masa depan, mulai sekarang, mungkin mulai sebelum kita dari gereja, mulai besok dan seterusnya, kemudian bulan Februari dan seterusnya, tidak usah takut. Kuatkan hatimu. Amin. Aku menyertaimu. Aku bersamamu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku tidak melakukan yang terakhirnya berkata kepada lakukanlah sesuai dengan kehendakmu. Berbuat enggak, aku tak perlu peduli. Enggak, aku ada bersama. Di mana kau ada, aku ada di sana. Apa yang kau lakukan, kau kerjakan, asal kau kerjakan yang aku perintahkan kepadamu. Kau usah kau takut melakukan semua itu. Amin. Amin. Kerjakan. Artinya kerjakanlah yang apa disampaikan Tuhan, yang disampaikan Tuhan tadi. Apa yang aku lakukan, apa yang kau kerjakan, aku berbuat, kau lakukan semua. Berikan, aku menyertai. Dia bersama. Kuatkan, kau usah takut. Tidak mengatakan tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada. Bukan itu maksudnya. Karena dalam dunia ini pasti ada itu, dan itulah dunia. Kalau kita tidak mau susah, tidak susah, takut dan sebagainya, ya seperti yang sudah kita lihat saja, orang yang sudah berdiam diri terus, ya apapun yang terjadi tak peduli lagi dia hanya kerja. Kalau kita masih hidup, ingat itu pasti ada. Tapi ingat, yang pasti Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Dia menyertai kita, Dia ada bersama kita. Karena Tuhan ada bersama kita, artinya Dia ada menyatu dengan kita. Ingat, Dia ada menyatu dengan kita. Dia ada tidak pernah memisahkan diri dari kita. Dia tetap melekat serta dengan kita. Bahkan kalau kita nanti lakukan perjamuan kudus, seperti dikatakan selalu, sampaikan, kalau engkau makan dari tubuhku, minum dari darahku, aku di dalam engkau dan engkau ada di dalam aku. Amin. Haleluya. Kita menyatu, melekat. Itu keunikan kita. Tidak hanya bersama kita di samping kita, enggak. Tuhan kita tidak hanya kita di depan kita, di kanan kita sepertinya yang kita di sekelilingku, bukan itu aja. Tapi bahkan kita ada di dalam Dia, Dia menyatu dengan Dia, kita melekat dengan Dia, Dia bersatu. Haleluya.
adalah kehidupan kita. Karena itu apa yang kau hadapi juga aku ada di sana. Juga aku ikut terlibat di dalamnya. Aku ikut di sana, ambil bagian dalam segalanya. Ingat, aku akan berkekuatan kepadamu. Tak usah kau takut, kerjakan semua. Haleluya. Untuk mengakhiri ini kita lihat dalam firman Mazmur 23 ayat 4. Bagaimana tentang Tuhan untuk itu. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata pemazmur sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Haleluya. Itulah Tuhan kita luar biasa. Itulah keunikan kita sebagai umat Kristiani. Enggak ada seperti kita yang enggak ada. Dia selalu bersama kita dan menyertai kita. Yang penting harus kita tak setia melakukan. Makanya bekerjalah, lakukanlah firman Tuhan yang disampaikan kepadamu. Amin. Itu yang kedua. Ketiga, singkat saja yang ini. Ketiga yang saya baca dari ayat 7 sampai 10. Kembali dari sana ayat 7 sampai 10 di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan. Firman Tuhan semesta alam, milik pula perak dan milik pula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kemegahan baik yang sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Juga kalau engkau benar-benar hidup bersama Tuhan, memang akan terjadi guncangan-guncangan. Itu lukisan dibuatnya tempatnya. Akan langit kau goncangkan, bumi kau goncangkan, semua bangsa-bangsa kau goncangkan semua. Maka dengan itu artinya Tuhan menggunakan mereka semua menjadi alat berkatnya dan orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Dia berikan itu menjadi berkat Tuhan anugerahkan. Itu kan, maka dengan ini dia berkata kepada kita dengan ini apa? Tuhan mencurahkan berkat kepada umat. Amin. Ya, Tuhan. Dia bisa melakukan sesuatu melampaui akal pikiran kita yang tak terpikirkan kita. Kalau kita pikirkan dengan diri kita, dengan kemampuan kita, ya Tuhan, bagaimana mungkin hidupku ini, bagaimana perjalananku ini, bagaimana keadaanku dan semuanya. Bagaimana ini? Tapi katakan ingat, aku kan berkuasa, aku bisa menggoncang langit, menggoncang ini, bahkan semua bisa kulakukan. Ya, tidak ada yang tidak kerjakan bisa. Itu aku akan perlu dari orang-orang lain pun itu, karena itu milikku, itu uang fungsi milikku, karena bumi ini adalah milikku, kepunyaanku. Aku mau berikan kepadamu, bukan hanya untuk engkau merasa sejahtera dalam hidup. Haleluya. Itu aku mencurahkan berkat kepadamu. Apa berkat itu? Adalah pemberian. Sering dikatakan ini pemberian apa? Kesehatan, yang kekuatan, makanan, yang kekayaan, kenikmatan mau Tuhan berikan kepada kita. Yang penting kita tetap ada mendengar firman Tuhan, kita tanggap dia kalau ada yang sampaikan, kita tetap bersama dengan Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan, mendoakan Tuhan, papan Tuhan, dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat kepada kita. Dia luar biasa. Ya, orang yang percaya kepada Tuhan. Dia berkata kepada kita, engkau ya, kalau kau benar-benar merenungkan firman ini, menjalani hidupmu dalam 2026 ini, mulai Januari akhir ini, Januari akhir ini, kau masuk ke bulan Februari dan seterusnya, engkau akan lihat berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan.
Karena aku ini Allah semesta alam. Ya, aku Allah semesta alam. Dia bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi aku bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Mari kita tekuni itu dari diri kita. Kita renungkan dengan baik. Mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya, biar kita menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua katakan haleluya. Haleluya. Mengakhiri firman ini, saya baca Yesaya 29 ayat 13. Ya, begini firman. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya. Ya, kita perhatikan, ingatkan. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya. Ya, memang dia dekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Nah, mereka memuliakan aku dengan bibirnya, sedangkan hatinya menjauh dariku. Ya, artinya umat ini memang dia datang, mulutnya dia pakai, bibirnya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ya, tapi hatinya jauh. Artinya maksudnya jangan engkau seperti itu. Haleluya. Dan haleluya. Haleluya. Jangan kau hadir memang ikut kami menyembah dia tadi. Kita menyembah ya Tuhan, haleluya, haleluya. Kita bernyanyi haleluya, haleluya. Kita bertepuk-tepuk dan bersukacita sebagainya. Tapi hati kita jangan jauh dari katanya. Itu mengingatkan kita. Jangan seperti itu maksudnya. Haleluya. Apa yang kita lakukan memang itu dari hati kita. Apa yang kita lakukan itu dari batin kita. Itu yang perlu kita renungkan di sini, ya. Dan ibadahnya kepadaku, ya. Dan dari ibadahnya daripadaku hanyalah perintah manusia yang menghafalkan. Artinya di sini perintah. Ingat ya, setiap hari Minggu kita ada. Jadi ingat hari Minggu, memang aku datang memuji Tuhan, aku memuliakan Tuhan dan sebagainya. Aku tetap jangan lupa aku setiap mulai minggunya. Ibadah dan nanti tengah mingguan juga aku tidak pernah lupa. Tapi tetap hatinya tidak pernah berubah. Hati kita tidak pernah berbau. Hidup kita tidak pernah dibentuk. Karena itu nampak dari perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan setiap hari. Haleluya. Itu mau dinasihatkan kita. Itu mau dinasihatkan kita. Kita semua jemaat yang ada di sini, mari kita renungkan dengan dalam dan ketulusan hati kita. Yang setuju katakan haleluya. Kita akan mau dengar firman Tuhan dan kita akan mau ambil bagian dari meja Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan untuk sebelum ini kita bernyanyi dan kita berdiri di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Udah kami